Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Ketemu lagi sama aku Laila di channel aku. Nah, kalian apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Jadi, di video kali ini aku akan membahas tentang kerangka cerita yang terdiri dari premis, logline, dan outline. Sebagai seorang penulis, kalian pasti nggak asing lagi nih sama premis, logline, dan outline. Nah, tapi bagi kalian yang belum tahu soal tiga bersaudara ini, aku akan jelasin satu persatu beserta dengan contohnya juga. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke videonya. Check it out. Yang pertama akan aku jelasin adalah premis. Apa sih premis itu? Menurut KBBI, premis adalah apa yang dianggap benar sebagai landasan, kesimpulan, kemudian dasar pemikiran, alasan, asumsi, kalimat atau proposisi yang dijadikan dasar penarikan kesimpulan di dalam logika. Nah, secara sederhana, premis adalah ide dasar yang dimuat dalam satu kalimat yang singkat dan lugas. Nah, si premis ini punya tiga bagian nih, friend. Yang pertama adalah tokoh utama dan penokohan. Yang kedua adalah konflik utama dalam cerita. Dan yang ketiga adalah penyelesaian atau bisa disebut dengan resolusi, atau yang lebih familiar kita sebut dengan ending. Nah, untuk cara bikin premis novel sendiri itu ada 4 cara nih. Yang pertama adalah tentukan tokoh utama dan sifatnya. Gak usah detail-detail tentuinya, cukup misalnya remaja atau orang tua, terus karakternya misalnya gadis remaja yang polos, lugu, atau apapun. Nah, terus yang kedua adalah tentukan konflik utamanya. Nah, di dalam novel, konflik utamanya itu cukup satu aja, dan selanjutnya didukung dengan konflik-konflik lainnya. Tapi untuk premis, khusus premis, konfliknya cukup satu aja. Nah, yang ketiga itu tentukan ending atau penyelesaian. Ingat, kalian boleh nentuin apapun endingnya, mau si tokoh utama mati, mau si tokoh utama nikah terus bahagia. Tapi yang penting endingnya itu jangan maksa ya. Contoh nih, misalnya si A kecelakaan terus amnesia, terus tiba-tiba dia inget lagi setelah dibenturin ke tembok, abis itu selesai. Itu kan kayak maksa banget ya. Jadi jangan pernah bikin ending yang maksa. Karena apa? Karena nanti cerita kalian tuh jadinya amburadul gitu loh. Usahakan kalau misalnya bikin ending tuh dari awal kita tuh misalnya udah part-part terakhir kita bikin kayak nggak langsung, pokoknya tuh bertahap gitu loh. Jadi endingnya tuh jelas. Jadi penyebab kenapa bisa endingnya tuh kayak gitu, misalnya kenapa si tokoh utama bisa mati ya, itu jelas penyebabnya. Jadi jangan tiba-tiba kamu bikin tokoh utama kecelakaan terus mati, tapi nggak ada alasan yang jelas. Ngerti kan sampai sini? Oke, terus yang terakhir adalah gabungkan ketiga unsur tadi jadi satu kalimat yang enak dibaca. Nah, misalnya contoh premis itu adalah Ruri adalah seorang gadis periang yang ditinggal orang tuanya. Pada akhirnya, dia harus menghidupi dirinya sendiri sampai ia bertemu dengan jodohnya. Nah, di sini kan udah ada 3 unsur tadi tuh. Yang pertama kan tokoh utama sama penokohan. Nah, tokoh utamanya kan tadi si Ruri, terus penokohannya tuh dia gadis yang periang ya kan. Nah, konflik utamanya itu adalah dia itu ditinggal orang tuanya, terus dia harus kerja menghidupi dirinya sendiri. Nah, terus penyelesaiannya di akhirnya ketemu sama jodoh dia. Entah itu ketemunya di tempat kerja atau dimanapun lah, pokoknya endingnya tuh dia ketemu sama jodohnya terus nikah. Nah, terus lagi ada contoh lagi, gini kalimatnya. Kumala adalah seorang guru magang yang berusaha membuat murid-muridnya yang nakal menjadi baik. Pada akhirnya, mereka semua lulus dengan predikat yang memuaskan dan menjadi orang yang sukses. Udah jelas ya di sini polanya tadi kayak apa yang udah aku jelasin yang di contoh pertama tadi. Nah, sebenarnya masih banyak contoh premis yang lain. Kalian bisa cari sendiri di Google ya guys ya. Oke. Nah, tujuan premis itu apa sih? Jadi tujuan premis itu yang pertama, untuk membuat kisah novel menjadi fokus. Terus yang kedua, sebagai pegangan saat menulis. Dan yang ketiga, umumnya premis itu merupakan syarat jika ingin mengajukan naskah ke penerbit mayor. Nah, kita kan biasanya kalau yang buat penulis-penulis Wattpad nih ya khususnya, kadang tuh kita nulis novel tuh masih kayak acak-acakan gitu loh, ngalor ngidul lah segala macam. Jadi kita tuh nggak fokus sama konfliknya tuh apa, malah jadi kita konflik-konflik
malah kita fokusnya ke konflik-konflik sampingan gitu loh. Nah, premis ini bertujuan supaya ceritanya tuh nggak berseason-season kayak sinetron yang udah berseason-season tapi nggak ketangkep isi ceritanya apaan. Nah, jadi kalau tamat ya tamat aja gitu. Berarti inti ceritanya tersampaikan. Nah, umumnya para penulis web-web kayak aku ini kalau nulis tuh ya suka melenceng kemana-mana gitu loh, dan malah fokus sama tokoh sampingan. Premis juga bertujuan buat mencegah supaya kita fokusnya sama tokoh utama aja, nggak sama tokoh sampingan gitu. Terus yang aku bahas kedua ini adalah logline. Nah, kita masuk ke logline ya. Jadi logline itu apa sih, Kak? Nah, logline itu adalah penjabaran dari si premis tadi nih, teman-teman. Jadi logline itu harus memuat garis besar cerita dari awal sampai akhir. Kalau premis itu ditulis dalam satu kalimat, nah kalau logline itu ditulis dalam satu paragraf. Ngerti ya sampai sini ya? Nah, contohnya nih guys. Contohnya, bener posisi duduk enak. Oke. Jadi contohnya itu misalnya adalah pada kalimat ini, Kumala adalah seorang guru magang yang ditempatkan menjadi wali kelas dengan murid yang terkenal nakal. Murid-muridnya selalu berusaha membuat Kumala menyerah dengan menjahilinya setiap hari. Namun, Kumala tetap bersabar dan berusaha memberi pelayanan terbaik kepada murid-muridnya. Banyak yang meragukan Kumala, tapi pada akhirnya ia berusaha membuat muridnya berubah dan lulus dengan predikat yang baik. Nah, itu tadi kan aku ambilnya tuh dari contoh yang di atasnya tadi ya guys. Kalau yang tadi kan premisnya udah jelas nih, satu kalimat aja. Nah, kalau untuk logline ini kita bikinnya satu paragraf. Jadi kita tuh menjabarkan lagi gitu loh. Menjabarkan si tokoh utama ini sifatnya gimana, terus dia tuh konflik utamanya apa. Bentar, tiba-tiba penuh, maaf. Oke, tadi pokoknya tuh gitu loh. Kita menjabarkan tokoh utama sama penokohannya, terus konflik utamanya, terus penyelesaian endingnya tuh kayak apa. Jadi kita jabarin dalam satu paragraf gitu ya, ngerti kan? Nah, logline ini fungsinya sama kayak si premis tadi, yaitu untuk membantu penulis menentukan alur dan outline yang akan dibuat. Nah, penasaran nggak outline itu apa? Udah familiar sih pasti ya, aku yakin kalau buat kalian yang suka ikut-ikutan seminar kayak gitu. Nah, bagi kalian yang belum tahu, sekarang kita masuk ke pembahasan outline. Oke. Nah, jadi outline itu apa sih? Kayak yang pernah aku jelasin di video yang sebelumnya, yang udah lama sih itu videonya. Nah, outline itu adalah kerangka cerita. Nah, kalau logline itu adalah garis besar cerita, untuk outline ini adalah garis besar cerita per babnya. Logline itu kan garis besar cerita keseluruhan ya, dari awal sampai akhir. Nah, kalau outline ini khusus buat per bab atau subbabnya gitu loh. Nah, jadi kan tadi outline itu adalah garis besar dari subbab ya kan. Nah, aku mengambil contoh dari novel aku, yaitu novel Alindra. Nah, misalnya nih ya, di bab 1 itu kan aku nulis ada 2 poin, yaitu Alea lagi ngerjain tryout dan ngobrol sama Indra, terus Alea pulang sekolah sama dia sambil bercanda. Dari kedua poin ini kita bisa ngembangin sendiri kalimatnya jadi satu bab utuh gitu ya. Nah, outline di bab selanjutnya juga ditulis dengan pola yang sama ya guys ya, dimana cukup ditulis garis besarnya aja, terus sisanya kalian bisa kembangin sendiri pakai kalimat kalian gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Kalau ada kekurangan, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga kalau misalnya ada tambahan, kalian boleh banget komen di bawah ya teman-teman. Oh iya, aku juga mau ngingetin kalau novel Alindra masih open PO loh, cuma sampai tanggal 5 Februari aja. Ayo buruan diserbu Shopee-nya El Francisco Publisher, linknya aku taruh di description box di bawah ya teman-teman. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Juga klik lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru dan kalian gak ketinggalan video-video dari aku. Follow juga Instagram aku di @lailadina_ dan @coretanlaila. Sekalian mampir ke webpad aku ya di @lailadina kalau kalian tertarik untuk baca tulisan-tulisan aku. See you in the next video guys. Bye bye.